Nah, smart listeners, setiap hari Senin seperti biasa kami menghadirkan Senin Inspirasi, mengangkat kisah inspiratif ya dari owner, em, pelaku UMKM, dan juga memberikan ruang kepada mereka untuk bisa tumbuh dan berkembang kepada para pelaku UMKM. Dan sore hari ini kita sudah bersama dengan tamu spesial ya. Dan untuk sore hari ini kita kedatangan em, owner dari eh, lemper bakar Goa ya. Ini Ya, oleh-oleh khas Goa ya. Ini kalau saya tamu spesial kita di sore hari ini kayaknya tidak asing gitu ya. iya, iya. Baik, sore hari ini kita bersama dengan Bapak Andi Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabar, Pak? Ya, alhamdulillah. Ini sudah cukup lama ya. Ini baru ketemu, Pak. Ini surprise banget tadi Iya, saya lihat. betul. Ini Iya, salah satu bentuk keajaiban saya bagi iya, pribadi saya iya. karena 2000 saya tinggalkan Makassar. Ternyata ya, smart listeners, jauh sebelumnya saya sudah mengenal Pak Firman Iya, ini betul. ya. Ini aktif sebagai seorang pengajar dan sekarang ini beralih profesi ya, Pak ya. Iya, Ini betul. kenapa bisa, Pak Firman? Bisa cerita sedikit? Iya, begini. eh, Walaupun saya basic saya sebagai tenaga pendidik, Mhm. itu juga saya tidak akan terlepas dari yang namanya pendidik. Artinya mendidik di dalam rumah tangga juga boleh, tetapi ini yang paling terpenting adalah kita harus mengembangkan usaha. Hmm. Usaha yang paling terpenting sekarang, karena Hmm. biar bagaimanapun juga yang namanya usaha itu, eh, kata Bob Sadiwo bahwa mengatakan bahwa biar bagaimanapun juga usaha itu tidak akan terlepas yang namanya kesuksesan. Tidak Mhm. ada usaha yang mengkhianati hasil Iya. seperti itu. Mhm. Gitu. Jadi awalnya seperti apa ini Pak Firman? Kenapa bisa-bisa langsung? Saya juga Oh, kaget tadi lihat. iya, Bu. Kenapa Pak? Betul. Ya silakan. Awalnya seperti ini. Hmm. Saya kan memang tidak semenjak saya kuliah, Hmm. saya selalu teroptimis yang namanya usaha seperti itu. Punya usaha sendiri begitu Pak ya? Usaha-usaha sendiri. Iya. Saya menginginkan, woi, bagus ini kalau misalnya kita jadi bos, walaupun bos kecil. Iya. Makanya pada saat itu awalnya saya cuma kan istri saya suka Kalau di kampus sendiri Pak Firman, teman-teman kuliahnya juga ada yang merintis usaha atau bagaimana Pak? Kalau melihat dulu atau pada saat kuliah Pak Firman? waktu di kampus dulu. Iya, waktu di kampus Pak. Oh, Kan kalau semuanya kalau kita punya keinginan untuk punya usaha sendiri kan pasti kalau tidak ya melihat di sekeliling kita itu kan sudah punya apa ya untuk memulai iya, usaha begitu. iya, Hmm. betul. Dulunya saya waktu kuliah memang saya biasa melihat melihat saja tentang orang yang berusaha, tetapi untuk melakukan hal seperti itu masih terbatas Hmm. karena dulunya kan ya kita konsentrasi tentang masalah yang namanya pendidikan Iya. seperti Mhm, itu. mhm. Jadi awalnya saya merintis ini usaha, Bu, Iya. yang saya katakan tadi bahwa eh, ini tidak terlepas dari eh, istri saya. Oh, Istri jadi saya itu kan dia sukanya masak, dia mhm, suka yang hal-hal yang baru. mencoba Dia ya. mencoba terus mencoba. Akhirnya begitulah setiap ada hal-hal yang baru, saya sukanya juga posting-posting di media sosial. Makanya Hmm. pada saat Ini itu iseng-iseng ya ya posting-posting begitu Pak iseng-iseng, ya. Bu, iseng-iseng. Mhm. Jadi saya iseng-iseng itu saya posting-posting, Hmm. saya posting, akhirnya banyak orang yang berkomentar Hmm. bilang apakah dijual Respon ya. ini. Iya. Mhm. Saya bilang tidak dijual. Pertamanya saya bilang tidak dijual. Cuma dilihat-lihat. Tidak di Iya. ya. Jadi lama kelamaan akhirnya saya saya eh, diskusi. Posting-posting terus gitu Saya Pak. diskusi Ada sama respon istri ya. saya, bahkan lagi ada motivasi-motivasi dari komentar-komentar dari teman-teman Facebook bahwa Iya. setidaknya kita harus jual itu supaya bagus. Jadi
saya coba-coba, bagus juga ini kalau kita jual. Ya. Tapi Makanya sebelumnya Pak Firman pada saat ini dibuat begitu, Bapak juga kasih coba-coba untuk keluarga Kak, atau teman-teman pada saat istrinya buat ini Pak, tidak. kasih Ah, coba-coba dulu. saya tidak. 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 Hmm. Saya seakan-akan saya membuat penasaran mereka. Seperti itu. Ya. Penasaran. Jadi saya membuat penasaran mereka. Akhirnya lama kelamaan saya posting lagi. Saya posting lagi. Yang keberapa saya, kalinya ini Pak kita posting? Woi, banyak nih Bu. Jadi saya posting. Akhirnya kita berkeputusan, saya berdua sama istri saya bilang lebih baik kita harus menjual ini. Saya coba-coba menjual, luar biasa pada saat itu, pembeli luar biasa pada saat itu. Bahkan lagi ada beberapa langganan itu. Ini lemper Bu, sebetulnya saya menjual, saya juga menemukan teman-teman baru. Menemukan teman-teman baru, itu yang kita suka. Menemukan teman-teman baru, itu yang saya suka. Menemukan dengan orang-orang besar, saya kenal dengan orang-orang besar seperti dosen. Saya tidak, itu juga esensinya. Saya tidak menjual, bukan hanya menjual lemper, tetapi saya untuk bagaimana membangun silaturahmi dengan mereka. Itu yang saya. Bahkan lagi pada saat dengan saya mencari langganan, saya lebihkan mereka semua. Oh, jadi tidak pas begitu Pak? Iya, tidak pas, saya lebihkan lagi. Tidak apa-apa. Yang jelasnya kalau masalah untung ya jelas untung. Jelas kita untung juga, tapi kalau masalah keuntungan itu kan sedikit, tapi tidak apa-apa. Yang jelasnya saya membangun silaturahmi dulu dengan mereka. Akhirnya sampai sekarang alhamdulillah saya rintis lemper bakar goa ini. Dulunya kan awalnya itu kan Lego-Lego. Di Lego-Lego? Lego-Lego. Lemper goa, Lego-Lego. Namanya? Lemper goa, Lego-Lego. Tapi kemudian 2000 saya lanjut lagi Bu. Kemudian 2020. Jadi awalnya tahun berapa ini Pak? 2018. 2018. Iya. Kemudian lanjut lagi Pak. Kemudian 2 tahun sesudahnya itu 2018, 2020 berubah lagi namanya The Legos. The Legos. Iya, ya lemper gogos. Oh, ini singkatan deh. Iya, singkatan. Artinya saya membuat nama-nama seperti itu supaya mereka tertarik. Gampang diingat toh Pak. Iya. Pak, kalau saya lihat ini kan kita punya lemper khas oleh-oleh khas Goa begitu. Iya. Tapi sebelumnya Pak Firman dan istri pernah coba juga usaha kuliner lain atau langsung ke sini atau begini Pak? Langsung lemper Goa. Langsung ke sini Pak? Iya, iya. Ya, jadi pada saat dirintis dari tahun 2018 terus tahun 2020 itu berapa kali ganti nama Pak? 3 kali. 3 kali. Iya. Yang pertamanya Lego-Lego. Lego-Lego. Kemudian yang kedua The Legos. The Legos. Ini lemper bakar Goa. Kenapa saya ambil nama lemper bakar Goa? Karena saya mengangkat nama Goa itu dengan kulinernya tersendiri dan seperti itu. Kalau Pak Firman tahu kalau oleh-oleh khas Goa itu apa saja Kak Pak selain lemper? Wah, banyak. Kalau disebut kan bisa tanya-tanya dulu toh Pak. Disebut satu persatu, banyak. Oh iya, sedikit saja Pak selain lemper ini. Ada seperti roko-roko kunti. Iya, roko-roko cangkul, banyak sekali itu yang kue-kue yang tradisional. Pada umumnya kue-kue tradisional itu yang paling sebetulnya yang paling mantap, paling enak sebetulnya dibanding dengan kue-kue yang sudah agak modern agak modern sekarang, ya. Tapi kalau sebelum buat ini lemper Pak pasti juga cari-cari tahu sebenarnya kalau lidahnya itu orang Makassar sukanya makanannya bagaimana sih? Yang kaci-kaci kah? Atau yang bagaimana atau gimana ya, kita akan cari tahu lagi sebentar dia Pak Firman. Kita break dulu untuk sesaat ya. Dan Smart Listeners masih di Senin Inspirasi, masih bersama dengan owner lemper bakar Goa Bapak Andi Firman.